Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai kesulitan belajar dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Arnida SPD MSc dan Ibu Nurwahyuningsi SPD MPD. Sebelum menuju ke materi, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Ainsyah Hafid dengan NIM 230404500005 dari kelas BKA. Baik, langsung saja kita menuju ke materi. Yang pertama yaitu pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh, mengolah, atau menyimpan informasi. Selanjutnya yaitu perbedaan antara kesulitan belajar dan gangguan belajar. Yang pertama yaitu kesulitan belajar. Secara definisi, kesulitan belajar adalah hambatan sementara dalam proses belajar. Adapun penyebabnya yaitu faktor lingkungan, metode pengajaran, atau situasi pribadi yang bersifat sementara dan bisa diatasi dengan intervensi yang tepat. Yang kedua yaitu gangguan belajar. Secara definisi adalah kondisi neurologis yang mempengaruhi kemampuan belajar yang disebabkan oleh faktor genetik dan neurologis yang bersifat jangka panjang atau permanen serta memerlukan strategi khusus untuk penyembuhannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama, disleksia atau kesulitan dalam membaca. Yang kedua, diskalkulia, kesulitan dalam matematika. Yang ketiga, disgrafia atau kesulitan dalam menulis. Yang keempat, gangguan pemrosesan auditori dan visual. Dan yang terakhir yaitu ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih penyebab kesulitan belajar. Yang pertama yaitu faktor genetik. Yang kedua, faktor neurologis. Yang keempat, faktor lingkungan dan pengaruh sosial. Dan yang terakhir yaitu gangguan emosional dan psikologis pada anak. Kemudian kita akan membahas mengenai gejala dan tanda-tanda kesulitan belajar. Adapun gejala atau tanda-tanda pertama yaitu masalah dalam membaca dan menulis. Yang kedua, kesulitan memahami instruksi dan informasi. Yang ketiga, keterlambatan dalam pengembangan bahasa. Yang keempat, sulit berkonsentrasi dan menjaga perhatian. Dan yang terakhir yaitu masalah dengan koordinasi motorik. Adapun strategi dan pendekatan mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, pendekatan individualisasi pendidikan. Yang kedua, penggunaan teknologi bantu atau asistif teknologi. Yang ketiga, intervensi dan terapi khusus atau terapi okupasi dan terapi wicara. Dan yang terakhir, kolaborasi antara guru, orang tua, dan profesional kesehatan. Dalam masalah ini, adapun peran guru dan orang tua. Yang pertama, penyediaan lingkungan belajar yang mendukung. Yang kedua, pemberian dukungan emosional. Yang keempat, mendorong kemandirian dan percaya diri anak. Dan yang terakhir yaitu membantu anak mengembangkan strategi belajar yang efektif. Nah, materi terakhir yaitu dampak kesulitan belajar. Yang pertama, pengaruh terhadap prestasi akademik. Yang kedua, pengaruh terhadap hubungan sosial dan emosional. Dan yang terakhir, dampak jangka panjang pada kehidupan masa dewasa anak-anak. Nah, itulah tadi pengertian kesulitan belajar, perbedaan antara kesulitan belajar dan gangguan belajar, jenis-jenis kesulitan belajar, penyebab kesulitan belajar, gejala dan tanda-tanda, dampak kesulitan belajar, strategi dan pendekatan mengatasi kesulitan belajar, dan peran guru dan orang tua. Itulah tadi yang dapat saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat berguna bagi teman-teman sekalian.